Alright, so di pertemuan 8 kita akan belajar tentang kurikulum 2013, kemudian pertemuan ke-9 kita akan belajar menavigasi dan membaca sumber bacaan yang bagus. Karena selama ini mungkin meskipun ada perpustakaan, kita jarang ya ke perpustakaan, termasuk saya tuh udah jarang banget ke perpustakaan karena semuanya tersedia di internet. Dan kita akan belajar untuk itu, supaya apa? Supaya pembelajaran kita itu didukung dengan pengetahuan baik secara teoritis, konsep maupun secara empiris nanti ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana mendesain. Ya, instruction itu artinya pengajaran. Desain itu artinya apa? Desain itu apa? Desain ya, tahu ya desain ya? Desain tahu ya? Jadi instructional design itu artinya desain rancangan pengajaran. Jadi gimana sih cara ngajar gitu ya. Kemudian saya lanjut di pertemuan ke-11 ada project writing. Jadi kalian akan bekerja secara berpasangan nanti menulis instructional design ya. Nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian yang ke-12 project presentation. Jadi setelah kalian menulis instructional design, kalian akan mempresentasikan projectnya ya. Kemudian setelah itu saya akan review, saya akan baca dan akan saya revisi. Baru kemudian yang terakhir adalah publishing. Jadi saya ingin perkuliahan yang saya ajar mahasiswa yang kuliah di mata kuliah saya itu menghasilkan sesuatu. Dan di mata kuliah ini saya ingin mahasiswa saya itu menghasilkan sebuah buku yang ditulis bersama-sama. Itu disebut sebagai book chapters. Ya. Nah, nanti itu kita akan terbitkan nanti. Ya. Tapi harus bagus kualitasnya, baik dari segi bahasa maupun dari segi isi. Baru kemudian ke pekan UAS. Ada pertanyaan? Jadi kalau teman-teman mahasiswa nanti lihat di pertemuan ke-10 ini, tadi saya bilang bahwa we are going to learn how to design English language instructions. Di sini ada call for chapters, nanti bisa di-download ya, untuk dibaca-baca kira-kira maksud saya apa. Nanti bisa saya jelaskan juga di selama perkuliahan. Dan jangan lupa untuk selalu absen, terus kemudian juga menggunakan fitur ini untuk berdiskusi. So, sebagai misalnya ada tanya jawab, nanti akan saya post di situ ya. Any questions everyone? So far so good ya? No, Mister. Oke. Saya akan Ada bawa apa? Charger, bukan headset. Mbak Mufid. Mbak Mufid tadi. Tahu mana? Everyone, let me explain you about the descriptions of our course. So this course aims to enable the students to build their capacity to design. Jadi tujuan mata kuliah adalah untuk membangun kapasitas. Bagaimana mendesain. This course will enable students to build their. Ya, jadi design English language instructions grounded in text-based language teaching, genre-based language teaching. Kemudian ada technology enhanced language learning concept yang sudah saya jelaskan tadi sedikit sekilas. And they will learn how to select learning topic, consider material authenticity. Jadi di dalam proses mendesain pengajaran itu kita perlu belajar bagaimana memilih topik gitu di sini ya. Select learning topic. Kemudian consider material authenticity, bagaimana pembelajaran itu autentik ya. Ibu, anda nak para mate ta beritan dana ta. Da apa mandragor. Tak mana kote. Ini saya remove dulu biar nggak berisik. Kemudian design pedagogical prompts. Jadi kalau ngajar itu kan pasti kita harus secara bertahap ya, nggak bisa langsung ayo anak-anak buka bukunya, nggak bisa seperti itu. Harus ada tahapan-tahapan pembelajaran yang harus kita kuasai.
Kemudian yang selanjutnya adalah select the text. Jadi tadi ada topik, otentik, kemudian tahapan pembelajaran, pemilihan teks, karena kita memang di Indonesia itu kan genre based. Jadi kayak misalnya ngajar deskriptif, ngajar menulis deskriptif, ngajar menulis naratif, itu pasti didahului dengan sebuah teks sebagai model ya. Kemudian developing pedagogical tasks, aktivitas-aktivitas pembelajarannya. Kemudian design learning assessment, bagaimana membuat penilaian pembelajaran. Saya akan singgung sedikit saja karena because you already learn about that in another course. Kemudian yang terakhir adalah determine the learning outcomes. Apa sih yang diharapkan, hasil pembelajaran yang diharapkan dari guru ya. To help them develop the skills, they will be engaged in navigating related reading materials. Kita akan belajar bagaimana menavigasi sumber-sumber bacaan, especially from journal ya, khususnya dari jurnal. Nanti saya akan share tulisan-tulisan saya. Kemudian bagaimana mereview jurnal yang sudah dibaca dan berbagi bacaan yang sudah jurnal yang sudah kalian baca. In addition, the students will also be required to write a teaching philosophy. Nanti mahasiswa akan belajar bagaimana menulis filosofi mengajar ya. Di sini semuanya pengen jadi guru. Iya, insyaallah. Serius? Iya, Sir. Insyaallah. Tidak, Sir. Sir. Ini adalah tulisan saya tahun 2017 ya. Ini dulu saya tulis karena saya pengen kuliah di sini nih. Tapi kemudian itu tertunda ya karena waktu itu nilai IELTS saya kurang. Ya. Di sini University of Technology Sydney. Jadi ini adalah semacam teacher philosophy, filosofi saya sebagai seorang guru. Nanti kita akan belajar menulis ini di pertemuan kedua. Paling tidak, saya mau menyampaikan bahwa if I want to teach you something, then I have to show that I already make it myself. Ya, saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Ya, sehingga apa yang saya ajarkan itu tidak berbasis angan-angan. Ya, saya nggak angan-angan lagi, tapi ini contohnya, gitu ya. Nanti ini bisa dibaca. Terus kemudian saya lanjut ke deskripsi mata kuliah. Teaching philosophy dan reflective account through photo voice. Kalian juga akan belajar bagaimana menulis photo voice. Kalau teaching philosophy itu nulisnya sekali saja. Tapi untuk menulis photo voice itu perlu ditulis selama setiap kali tatap muka. Ya. Tentang apa itu? Tentang persepsi pembelajaran yang kita lakukan. Ya. Kemudian tugas aktivitas-aktivitas belajar ini mulai dari bagaimana mendesain pembelajaran, bagaimana memilih bacaan dan membaca, berbagi bacaan, kemudian bagaimana menulis teaching philosophy, reflective account atau photo voice. Itu tujuannya untuk apa? Untuk membangun pengetahuan, knowledge, critical thinking, berpikir kritis, dan kreativitas di dalam mendesain pengajaran bahasa Inggris. Jelas ya? Iya, Sir. Terlalu cepat? No, Sir. Tidak, Sir. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama adalah students can understand the conceptual frameworks. Jadi kerangka berpikir konsepnya, ya, kerangka pikir konsepnya terhadap apa? Terhadap desain pengajaran di konteks CLT, such as task-based language teaching, text-based language teaching, and technology-enhanced language learning. Kemudian yang kedua, students can design. Jadi sudah paham, baru kemudian design. Ya. Design pedagogical instructions in ELT. Ya. Kemudian yang ketiga, baru students write, baru bisa kemudian menulis reflective account, reflective journal, critical review, termasuk menulis desain instruksi pembelajaran. Kita ada 16 kali tatap muka secara online. Tadi sudah saya jelaskan di LMS. Kemudian saya ke baterai saya habis. Kemudian ini tugas-tugasnya ya, teaching philosophy pertemuan kedua dan di akhir pertemuan ya. Menulis photo voice setiap pertemuan dan mempublikasikan buku. Ini yang teaching philosophy besok saja ya, jadi yang di akhir nggak usah. Terus kemudian ini referensinya rata-rata tulisan saya biar kalian belajarnya dari penulisnya langsung ya. Jadi ini sudah dipublish, yang ini saya publish di Indonesian Journal of Applied Linguistics, kemudian ini saya publish di Inggris,
Yang kelima ini juga saya publish di Inggris. Yang keenam ini saya publish di Amerika. Ya. Terus kemudian saya ke kontrak perkuliahannya. 1. Mahasiswa wajib memberitahu jika memiliki keterbatasan akses internet atau teknologi ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa ikut Zoom kayak gini nih, terus kemudian sering error akses internetnya, tolong beritahu saya ya. Kemudian Iya, yang kedua, iya, minta Sir. izin jika berhalangan hadir, tapi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, harus jujur ya. Kemudian mahasiswa wajib menjaga etika berkomunikasi melalui internet. Barusan saya harus keluarkan salah satu temannya karena berisik. Jadi untuk membuat pembelajaran kita itu kondusif. Karena kan gini ya, pembelajaran online itu adalah representasi pembelajaran tatap muka. Ya, harusnya kan kita tatap muka, tapi karena COVID-19 pembelajaran ini kemudian dialihkan menjadi pembelajaran daring. Tapi kan secara praktik, secara etika itu kan sama saja dengan pembelajaran di kelas ya. Kemudian memberikan konfirmasi kalau misalnya sudah mengumpulkan tugas, menghormati sama teman dan dosen. Kemudian nanti yang keenam ini juga perlu diperhatikan, nilai itu nggak bisa dikomplain kalau sudah dikunci oleh sistem. Saya nggak bisa mengubah nilai. Ya. Jadi tolong itu diperhatikan. Iya, Sir. Jadi evaluasinya 40% tatap muka online, kemudian 20% UTS, dan 40% UAS. Tatap muka ini 40% ini besar karena memang saya berikan banyak penugasan, misalnya menulis foto voice. Nanti saya tunjukkan bagaimana menulis foto voice. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Sir. Nggak ada, Sir. Belum ada, Sir. Masih mencari. Saya pindah ke dalam sambil ngecas, waktunya habis. Jadi itu ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau menunjukkan teaching filosofi. Ya. Nah, ini nanti kita menulisnya di pertemuan kedua. Tapi secara tidak langsung, ini saya ingin membekali Anda bagaimana sih membuat filosofi mengajar. Ya. Bisa baca tulisan ini? Bisa ya? Saya Bisa, Sir. Sir. Bisa. Saya beri waktu 2 menit untuk baca. Coba. Baca yang pertama, paragraf 1 ini. Yang paragraf pertama. Yes. Sudah? Bisa kalau misalnya kalian saya minta untuk nulis seperti ini? Bisa ya? So, saya dulu sebelum di sini itu sebagai guru ya. I am a second way teacher. Berarti itu Ya, silakan. Nggak jadi? Sir, saya mau bertanya. Itu berarti kayak menuliskan pengalaman gitu kah, Sir? Atau Pengalaman bagaimana? mengajar.
Ya, ini refleksi ya. Refleksi pengalaman ya. Seperti itu. Tapi kan kalian misalnya, Pak, saya kan belum punya Iya. pengalaman mengajar. Enggak apa-apa, tapi kan kalian punya ini, punya cita-cita, punya angan-angan, punya konsep tentang bagaimana apa sih guru itu. Kayak saya di sini bilangnya, I have been teaching English sebentar. Although English plays a role as a foreign language in Indonesia, I see more people are interested to study English for various purposes. Jadi meskipun bahasa Inggris itu berperan sebagai bahasa asing, saya melihat banyak orang itu semakin lama semakin banyak yang tertarik untuk belajar bahasa Inggris dengan berbagai macam tujuan. Ya. Menurut saya, the main goal of teaching English as a foreign language is to enable students to communicate. Jadi menurut saya sebagai seorang guru itu, bahwa tujuan mengajar bahasa Inggris itu untuk memungkinkan siswa, memberikan kesempatan kepada siswa communicate, mengkomunikasikan simple expressions through both spoken and written English language. Jadi supaya mereka itu bisa berkomunikasi menggunakan ungkapan sederhana baik secara lisan maupun tertulis. And I find teaching English as an exciting and challenging job. Menurut saya jadi guru itu menarik sekaligus menantang. Ya. Yang pertama, because I can explore wide opportunities of meeting new people, new students. Karena saya suka ngajar karena memberikan saya banyak kesempatan bertemu dengan murid-murid baru, mahasiswa baru, kemudian new college, bertemu dengan kolega baru, ya, as well as visiting new places. Jadi kayak dulu saya ngajar ini di Banyuwangi, ya. Dan sekarang saya pindah ke Jember. So it gives me more opportunities to see new places. And it's also challenging because English language teaching is a fluid area. Jadi kenapa bahasa Inggris itu juga menantang? Karena ELT itu fluid, ya, mengalir, dynamic. Where innovations in ELT are developed every seconds. Karena bahasa itu, teori bahasa, kemudian praktik bahasa, pengajaran bahasa, itu berkembang setiap detik. Ya, if you do not read, then you're going to left behind. Kalau jarang baca, pasti ketinggalan. And this helped me better understand students' character, maintain good networking, and build creativity. Jadi dengan pengalaman itu, kemudian saya membantu saya untuk memahami karakter mahasiswa, karakter siswa, menjaga jejaring yang baik, terus kemudian untuk build creativity, membangun kreativitas. Ini disebut sebagai teaching philosophy, ya, filosofi mengajar. Terus kemudian ini apa itu namanya, pengalaman-pengalaman saya. Terus kemudian kenapa saya harus melanjutkan professional development, ya. Mengapa pengembangan profesi itu penting. Terus kemudian mengapa misalnya melanjutkan kuliah itu juga penting. Nah, ini adalah bagian daripada refleksi saya sebagai seorang guru yang saya tulis di dalam teaching philosophy. Any questions? Ada pertanyaan? No. Jelas? Jelas ya? Jelas. Mungkin sebelum saya share yang lain, ada pertanyaan. Saya akan share bagaimana cara menulis photo voice. Nggak ada? Saya ke, oh ini artikelnya, sebentar ya. Kalian sedang lihat apa ini? Halo? Halo? Yes, ya. Di layar sedang tampil. Iya, lihat. Iya, teaching philosophy. Oh, teaching philosophy. Filosofis. Nggak bisa, Mas. Itu yang gerakkan kursornya tuh bapaknya. Filosofi mana? Bentar ya. Nggak bisa naik. Aku malah kok iki bisa. Kok beda.
Oke, sekarang lihat apa? Sekarang lihat digital storytelling. Storytelling. Ya, ini adalah beberapa tulisan saya tentang bagaimana desain pengajaran itu dilakukan ya. Misalnya saya itu menggabungkan 3 pembelajaran sekaligus. Tadi kan ada 3 teori ya, ada task based, ada text based, dan ada technology enhanced. Itu saya rangkum menjadi ini, digital storytelling. Nanti ini saya share supaya kalian bisa baca. Kemudian Iya, Sir. adalah model pembelajaran yang saya desain. Nah, misalnya ini task 1, siswanya disuruh ngapain. Task 2, siswanya disuruh apa. Task 3, disuruh apa, dan seterusnya sampai dengan penilaian misalnya di sini ya. Iya, Sir. Jelas ya? Jelas, Sir. Oke. Yes, sir. Ini dipublish di ETP, English Teaching Professional. Ini dipublish di London, Inggris ya. Kemudian saya juga menulis tentang bagaimana pengajaran itu berbasis film ya. Nah, ini saya coba bikin desain pembelajaran yang menggunakan film. Misalnya tahapan pembelajarannya seperti apa? Nah, ini ada bagian pertama, kemudian ini bagian kedua, ketiga, kemudian ada yang top down. Ya, ini bagian top down-nya. Top down. Terus kemudian yang ini nggak perlu. Ini intercultural collaborations. Ini saya tulis dengan kolega saya yang dari Nicaragua. Bagaimana teman-teman mahasiswa yang kemarin belajar intercultural communication itu berinteraksi dengan teman dari Nicaragua. Nah, ini tahapan-tahapan pembelajarannya seperti ini. Ini disebut sebagai design instructions, instructional designs. Tasknya apa, tujuannya apa. Nah, ini ya. Saya ulang. Tadi saya jelasin ini nggak dengar ya? Iya, Saya lupa. Beneran tuh. ada beberapa mungkin sinyal error, Sir. Ya. Nah, ini tadi saya cerita. Tulisan ini saya buat untuk mengenang murid saya mulai dari TK. Jadi ini Cia ini nama murid saya, dia Chinese ya. Jadi dulu saya bikin kursus di Banyuwangi itu muridnya TK-TK semua. Dan Cia ini adalah salah satu yang bertahan. Jadi yang lainnya itu berhenti, dia itu sampai SMP les dengan saya. Terus kemudian saya tulis supaya nggak hilang ya, supaya jadi kenangan ini. Jadi bagaimana saya cara ngajarnya? Misalnya saya mulai dengan pre-reading activity. Terus kemudian saya lanjutkan dengan ketika dia sedang membaca apa yang saya harus lakukan. Tahap kedua ya. Kemudian bagian terakhir apa yang harus saya lakukan di akhir kegiatan membaca, post reading. Jadi bagian daripada reflection saya. Kemudian ini pernah nonton filmnya Mr. Bean? Masa Johnny English Strikes Again, tahu nggak? Tahu, Sir. Nah, kalau nonton film itu kan lucu ya. Iya. Nah, bagaimana dari pengalaman saya nonton film itu kemudian saya tulis menjadi sebuah artikel. Ini gitu ya. Terus ini aktivitas pembelajarannya yang diinspirasi dari menonton film. So itu disebut sebagai task-based language teaching. Kalau yang bagian pertama tadi, digital storytelling, saya menggabungkan 3 hal, mulai dari task, text, dan teknologi, dan seterusnya.
Selanjutnya saya mau share tentang ini. Photo voice. Ini namanya photo voice. Ini berbahasa Indonesia. Ini saya pakai dulu ngajar anak-anak di semester 1 awal mata kuliah ilmu pendidikan. Ya. Jadi ini kebetulan juga anak-anak TBI. Temanya waktu itu bermacam-macam karena ini tugas akhir ya, tugas akhir semester. Saya minta mereka untuk merefleksi apa sih yang mereka pelajari selama 1 semester. Dengan apa? Dengan mengambil tema-tema tertentu yang sudah saya ajarkan. Misalnya nih ya, nama siswa SWJ, SWJ ini nama samaran, ini dia temanya tentang pendidikan sebagai proses pematangan manusia. Jadi beberapa teori tentang ilmu pendidikan itu salah satunya adalah bahwa manusia itu belajar untuk mematangkan dirinya. Ya. Foto voice itu harus ada foto, bukan foto selfie, bukan foto yang diambilkan orang lain, tetapi foto dirinya sendiri, ya, foto yang diambil sendiri. Paham ya? Yes, sir. Paham. Oke. Kemudian foto ini dipakai untuk menggambarkan perasaan mereka dan dihubungkan dengan teori belajar yang sudah mereka pelajari. Misalnya nih ya, jadi alur menulisnya itu dimulai dengan konteks, tema pendidikan, dan integrasi ya, nilai pembelajaran. Nilai-nilai waktu itu. Yang pertama, misalnya ini. Jadi konteks pengambilan foto. Foto ini diambil pada tanggal 1 Desember 2019 jam 1.41 menit di Pantai Mandalika Lombok. Sewaktu diajak guru saya untuk kunjungan ke kediaman Wali Kota Lombok. Jadi diceritakan dulu tentang otentisitas daripada foto ini. Foto ini otentik dan dia memang mengalaminya. Lalu kemudian dia mencoba untuk menghidupkan gambar yang ada di dalam fotonya itu dalam konteks tema pembelajaran. Misalnya nih, layaknya kapal di foto ini, pendidikan juga memerlukan pelabuhan. Jadi kapal butuh pelabuhan, pendidikan juga butuh pelabuhan. Untuk apa? Untuk melanjutkan pada tahap yang berikutnya. Itulah mengapa dikatakan bahwa pendidikan adalah proses pematangan manusia. Karena manusia tidak akan matang hanya dengan satu tahap pendidikan saja, melainkan ada banyak tahapan-tahapan yang perlu ditempuh, misalnya pendidikan keluarga sebagai tahapan awal, TK, SD, SMP, perguruan tinggi, dan bahkan tidak berhenti sampai di perguruan tinggi, mereka juga kemudian dia merasa bahwa seseorang itu harus tetap belajar dari lingkungannya. Nah, kita sebagai manusia melihat fenomena seperti ini itu harus bersikap tawazun, ya. Jadi berimbang antara dalil dengan rasional. Kemudian ini contoh yang lain, ini menarik juga sistem pendidikan nasional. Ya. Dia ambil foto apa? Ambil foto pantai, ombak, ya. Kita baca. Coba dibaca. Saya beri waktu 2 menit. Iya, sir. Paham ya? Iya, sir. Jadi seperti itu contoh di awal tadi, bagaimana foto ini, kapan foto ini diambil untuk menunjukkan konteks dan otentisitas. Foto ini memang benar-benar diambil sendiri ya. Kemudian dia hubungkan dengan tema pendidikan. Tema pendidikannya adalah tema pendidikan nasional. Menurut dia, pendidikan di Indonesia itu layaknya sebuah ombak. Ya, ombak itu saling berkejaran. Jadi di Indonesia itu kalau satu orang jadi menteri, kemudian digantikan oleh menteri yang lain, itu kayak saling mengubah kebijakan yang dikeluarkannya. Misalnya dari satu kurikulum kemudian diubah ke kurikulum yang lain. Ya, kayak sekarang
kurikulum K13 itu kemudian akan diubah menjadi diubah menjadi kurikulum merdeka misalnya. Nah, itu kan bagian daripada sistem pendidikan di Indonesia. Dan menurut mahasiswa yang menulis ini, itu seperti ombak di pantai. Paham ya? Paham, Sir. Alright. Nah, sekarang saya tunjukkan yang lain contoh photo voice. Ini yang berbahasa Inggris. Coba dibaca judulnya, paham nggak? Picture perfect using photo voice to express. Apa judulnya ini? Ada yang mau Perfect. gimana? Picture perfect using photo voice to explore for doctoral students comprehensive examination experiences. Artinya apa itu? Kalau Picture perfect itu apa sih? picture perfect itu Kesempurnaan gambar gitu ya. iya, Sir. Kemudian ini Penggambarannya dia menggunakan sempurna. picture. Dan ini dia menuliskan photo voice. Yes, Using sir. photo voice to explore. Jadi menggunakan photo voice untuk mengeksplorasi pengalaman ujian kompre mahasiswa doktor. 4 orang. Ya. Siswa dokter. Mahasiswa doktor S3 ya. Ini penulisnya Yes, nih. sir. Ini orangnya nih. 1, 2, 3, 4. Ini mungkin ada satu pembimbingnya mungkin ya. Apa yang dia tulis? Dia tulis ini nih. Gambar apa ini? Mountains ya, gambar gunung ya, yang ditutup diselimutin salju. Yes, sir. Menurut salah satu penulis, menghadapi ujian kompre, ujian S3 itu ini yang dia rasakan. Apa self doubt? Apa self doubt? Tidak percayaan diri. Tidak Gimana? percaya. Ragu-ragu. Keraguan ya. Ketidakpercayaan diri. Ya, Ketidakpercayaan diri. Jadi meskipun sudah S3, kalau mau ujian kompre itu juga tetap ragu-ragu ya. Bisa nggak ya kira-kira saya ujian gitu ya. Kemudian Nadia mau bertanya? Halo? Enggak, Mister, kepencet. Ya, apa yang dia tulis, coba dibaca ini. Ini tulisannya ini. Nih, ini tulisannya. foto. Ini tulisannya nih. Ya. Baca dulu ya. I felt I was climbing a mountain. Week to granted a national park and reserves. Sudah ya. Jadi salah satu penulis mengatakan bahwa this foto, saya mengambil foto ini di awal ketika mulai ujian kompre. Ya, dan pada saat itu dia juga mulai mengumpulkan bahan, artikel untuk persiapan ujian. Ya, yang sudah menjelang 6 bulan ya, sudah dilakukan selama 6 bulan. During this time, pada masa itu saya melakukan sebuah perjalanan ke sebuah taman nasional Grand Teton di Wyoming. Dan dia melihat gunung itu ya. I got a sense of feeling overwhelmed. Ketika dia melihat gunung itu dia mendapatkan perasaan yang overwhelmed. Overwhelmed itu kewalahan. And questioning about my own abilities. Dan mempertanyakan kemampuan dirinya sendiri. Ini merefleksikan bagaimana perasaan saya tentang ujian kompre yang akan datang. Saya merasa seperti saya sedang mendaki gunung. Kan berat mendaki gunung itu ya. Constant uphill battle. Pertarungan
menanjak, yang konstan. Untuk apa? Untuk stay motivated and positive during this experience. Jadi ketika dia mau ujian itu dia merasa seperti sedang naik gunung, berat. Tapi dia berusaha untuk tetap termotivasi dan merasa positif selama perjalanan tersebut. Contoh yang lain ini, contoh foto voice yang lain. Nah ini self-doubt juga, tapi ini questioning temanya ya. Ini yang dia tulis. Yang lain lagi yang bagus menurut saya. Nih, gambar apa ini? Salah Story. satu icon Ya di betul, film ini Mr. Potato ya. Head. Monster Potato Head. Potato. Nah, Ya, potato. jadi apa yang dia tulis? Yang dia tulis tentang ini adalah, nah ini, coba dibaca. While picking up the toys of my children, Mr. Potato Head parts was thrown across the carpet. Jadi ketika dia mau beres-beres mainan anaknya, mainan pak kepala kentang gitu ya, itu tercecer di karpet. I was struck with the feelings of being spread too thin with the upcoming examinations. Dan ketika dia memungut mainan-mainan itu seperti sedang menghantam perasaannya. Bagaikan Mr. Potato Heads yang terpecah menjadi berkeping-keping. Mr. Potato Head represent my constant struggle of balance. Menunjukkan, merepresentasikan perjuangan yang konstan, yang terus-menerus supaya seimbang. I was balancing my various personal and professional roles and responsibilities. Saya berusaha untuk mengimbangkan antara peran personal dan profesional, termasuk tanggung jawab, yang digabungkan dengan komitmen terhadap penyelesaian program S3-nya dia. I was torn apart, saya terbelah berkeping-keping with the struggle for balance, and essentially felt like I was going crazy. Dan saya seperti menjadi merasa seperti orang gila. So itu adalah yang satu tadi tentang teaching philosophy. Nanti kita akan belajar secara detail bagaimana menulisnya di pertemuan yang akan datang. Kemudian Anda sudah belajar tentang photo voice. Photo voice. Jadi foto voice itu adalah foto yang kalian ambil sendiri, bukan orang lain yang mengambilkan foto Anda. Terus kemudian Anda menceritakan otentisitas pengambilan foto yang disesuaikan dengan konteks apa yang sedang Anda pelajari. Misalnya nih ya, pertemuan yang akan datang, Anda akan saya minta untuk mengumpulkan satu foto voice. Nanti disubmit di LMS. Apa yang harus ditulis? Perasaan ketika kalian mengikuti pertemuan pertama perkuliahan hari ini. Paham ya? Yes, sir. Oke. Jadi gimana sih perasaan kalian kuliah online kayak gini nih? Antara apa itu namanya, kekhawatiran COVID-19 misalnya, kemudian kuota internet yang menghabiskan banyak uang misalnya, terus kemudian harus pakai aplikasi yang bayarnya mahal misalnya. Nah itu gimana sih perasaan kalian dihubungkan dengan apa yang saya sampaikan dengan hari ini? Paham maksud saya? Cukup tulis antara 100 sampai 150 kata dalam bahasa Inggris. Kalian sudah pernah belajar pakai Grammarly belum? Belum, sir. Belum. Belum. Serius? Serius ya. Saya contohin ya. Oh, sorry. Saya contohkan bagaimana menggunakan Grammarly. Jadi, supaya tulisan kalian itu lebih akurat, kalian boleh pakai Grammarly ini ya untuk membantu mengecek apakah tulisan kalian itu sudah lebih baik atau belum gitu ya. Karena nanti kebanyakan tugasnya adalah menulis ya. Yes, sir. Baca, nulis, udah gitu aja. Nggak ada presentasi. Contoh ini.
Oke, saya pingin satu orang jadi volunteer untuk memberikan pendapatnya selama perkuliahan barusan. Saya akan minta tolong yang ada di bagian depan layar ini. Halo? Mas Bayu? Halo? Yes, sir. Kayaknya gangguan sinyal di tempat saya nih. Mas Bayu coba gimana komentarnya perkuliahan hari ini dalam bahasa Inggris? For me, this learning learning process today is like I'm in the Coba dibaca Mas, baca tulisan di grammarnya Mas di layar coba. Bisa baca nggak? For me, this learning process today is like me in the middle of many people. Terus? But I don't know what must I do it. So I confused and still do not know why I feel confused. Coba diulangi Mas. So I confused. So I confused with this learning process. Diulang lagi. Yes. Learning process. And I don't know why I feel confused. Thank you. Rita, saya minta tolong lanjutkan kalimatnya Bayu. Yes, wait. Yuk. I feel confused. Gimana? Why I feel confused. Atau bikin kalimat sendiri, Wes? I think this learning process make me feel like I'm top of the mountain. Gimana? The top of the mountain. Oke, cukup ya. Sekarang kita cek apakah di sini ya, nanti di ujung sini itu ada nilai nih. Lihat ya. Yes. Nah, usahakan nilai ini kalau bisa di atas 90. Nah, ini diperbaiki nih. Contoh, confused ini harusnya I am confused. Terus kemudian make ini juga keliru, harusnya mix. Kemudian M ini harusnya apa ini?
I am at. Oh. Grammarnya ya, sir. Bisa grammar. Nah, ini kan sudah lumayan ya, 83 ya. Bisa difahami ya bagaimana cara pakai Yes, diri. Oh, bisa. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Mister, may I ask something? Yes. In the next session, we have a task which is we must make a what is that? Photography? Foto buis. Oh, yes. Terus pertanyaannya? Kita wajib submit itu, sir. Jadi pertemuan yang datang, you're going to write a photo voice reflecting on your first meeting, learning instructional design. Jadi silakan buat essay, foto voice, foto kemudian voice, 100 kata saja, 100 sampai 150 kata, yang merefleksikan pengalaman kalian belajar menggunakan Zoom, merefleksikan belajar tentang konten instructional design. Sebelumnya pernah dengar nggak sih instructional design? Belum. No, Bayangan kalian instructional design itu mau belajar apa? design. Belajar jadi desainer aja. Mau jadi desainer. Design something. Ya, Ngajaran. kan sekarang udah tahu ya instructional design itu secara umum apa ya? Yes, sir. Bisa. Paham ya? Yes, Yes, sir. Ada yang nanya lagi di chat. Mister, may we know about your education background to motivate us? Latar belakang pendidikan saya. Nggak bagus latar belakang pendidikan saya. Saya 2 kali sekolah itu di luar negeri semua. Ya, di luar negeri itu artinya di swasta. Jadi saya di kampus swasta di Banyuwangi. Yang rumahnya di Banyuwangi siapa? Nggak ada ya. Saya di kampus Ada. Banyuwangi dulu. Ya, kemudian S2 saya di Unisma, Malang. Ya, tapi apa itu namanya? Meskipun saya dari luar negeri, itu motivasi saya untuk ke luar negeri beneran. Jadi saya tahun 2014 itu saya ikut conference di Cambodia, Kamtisol, itu dibiayai oleh UTS, University of Technology Sydney. Jadi saya presentasi di sana di Kamboja. Kemudian tahun 2016 saya pergi ke Amerika untuk short course. Kemudian saya 2018 diundang sebagai koordinator program peneliti di USM, University of Science Malaysia. So itu bagian daripada perjalanan karir saya, ya, walaupun saya dari luar negeri kampusnya di awal. Nah itu apalagi kalau misalnya kalian ya yang dari beneran negeri beneran nih, jadi harus lebih baik daripada saya. Ya mungkin Yes, itu sir. Khairul Islamiyah. Mungkin yang lain ada lagi? Cukup ya. Nanti kuotamu habis nih ya. Thank you very much for today, everyone.